Baik, sebelum mulai kita lanjutkan pembelajaran hari ini, tarik nafas terlebih dahulu. Dan hembuskan sekencang-kencangnya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua bersama saya, Kak Dimas. It's a surprise in 2023. Kali ini teman-teman informatika, alhamdulillah untuk kelas 8 teman-teman semua kakak pegang ya, dengan mandat dan amanah dari kepala sekolah kita. Semoga apa yang kakak sampaikan dalam pembelajaran ke depan dapat diterima oleh teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kali ini nggak banyak bahas kita tentang praktik, tapi kita akan sedikit mengetahui. Nah teman-teman gini, kita sudah tahu banyak, kita udah dari kelas 1 mungkin kalian atau dari sebelum-sebelumnya kan sudah pernah menggunakan komputer gitu ya, laptop, komputer, kemudian mungkin mini komputer ya, dan sebagainya. Nah teman-teman tahu nggak sih awalnya sejarah dari perkembangan generasi komputer? Nah ini teman-teman wajib perlu kita ketahui teman-teman, karena apa? Itu sebagai dasar pengetahuan kita agar kita memiliki punya pandangan ke depan akan jauh lebih mudah dalam menggunakan atau dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ya bisa jadi saat ini kita udah bisa menggunakan sosial media sebagai bentuk komunikasi jarak jauh ya. Kita bisa menggapai teman-teman kita di daerah-daerah yang lainnya. Dan ya teman-teman, semakin kesini semakin gampang dan semakin mudah bagi kalian. Misalnya ada yang suka bikin, kak saya mau bikin lagu, kak saya mau bikin kata-kata yang puitis dan sebagainya, sudah ada AI-nya ya. Itu nanti kita ke depan akan coba mencari tahu, akan kakak bahas satu persatu ya. Jadi kita ikutin tahap demi tahapnya. Paling tidak kalian harus tahu dulu bagaimana sih sebetulnya dari awal sampai sekarang ini. Nah teman-teman, jadi jangan lewatkan video ini. Oh ya, dan satu lagi, untuk absensi ya, karena kebetulan qadarullah kakak di hari Jumat itu kakak tidak bisa hadir ya. Jadi kakak di sini menyampaikan materi terlebih dahulu melalui video, dan mohon maaf pertemuan pertama kalian harus dilakukan secara daring atau online. Nah teman-teman yang kakak banggain ya, jadi gini, apa ya jadi nanti kedepannya ya, di pembelajaran kakak tidak ada yang namanya absen melalui kertas absen yang kakak buat. Jadi nanti kalian akan gunakan gadget dan smartphone kalian sebagai bentuk sarana absensi. Nah dan kakak minta agar kalian, ketua kelas kalian, kakak minta tolong sama ketua kelas kalian ya, tolong tunjuk dua orang, tolong tunjuk 2 orang sebagai asisten lab, baik 8A, 8B, ataupun 8C ya. Sampai 8 berapa ya? Oke, pokoknya untuk kelas 8 di masing-masing kelasnya kalian buat 2 tugas untuk 2 orang sebagai asisten lab, yang mana itu akan membantu kakak dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Langsung aja. Nanti untuk absensinya ada di card yang kakak berikan di pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Jadi kalian harus saksikan video ini sampai terakhir. Kalau kalian skip sedikit aja, itu bisa menjadi resiko buat kalian kehilangan kesempatan untuk mengklik card atau kartu yang ada di pojok kiri atau pojok kanan atas. Oke? Baik teman-teman, langsung aja kita langsung ke materinya. Sejarah perkembangan generasi komputer.
Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya, seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Gimana teman-teman? Ya, sudah selesai. Cepat ya. Ya, cepat. Jadi poinnya adalah kalian mengetahui tentang garis besar dari generasi ke generasi, apa sih perkembangan dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, keempat, sampai ke sekarang ini generasi kelima, ya. Bisa jadi komputer yang saat ini kita gunakan yang sudah bisa dibawa kemana-mana, bahkan ada mini komputer, ada yang laptop ya, notebook, netbook, dan lain sebagainya, tablet yang mempermudahkan kegiatan kita sehari-hari, baik bekerja, belajar, ataupun berkomunikasi secara jauh. Kena beginian. Jadi setelah ini teman-teman, kalian akan diberikan tugas, nanti kalian upload ke link yang kakak berikan di deskripsi ya. Kakak berikan di deskripsi. Jadi kalian bisa klik link di situ untuk mengupload tugas kalian. Oke, baik. Teman-teman, intinya kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk mengerjakan tugas. Di note kalian screenshot, kemudian kalian upload ya. Atau bagi teman-teman yang tidak membawa handphone atau gadget, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian
di buku tulis informatika, kemudian kalian minta tolong atau bantuan kepada temannya untuk mengupload ke ke link yang kakak berikan untuk pengumpulan tugas ya. Jadi semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman tinggalkan komentar kolom komentar tentang pertanyaannya adalah tentang pandangan kalian terhadap komputer di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.